Baterai, benda kecil yang mengambil peranan penting bagi manusia di era modern. Mulai dari gadget di genggaman hingga mobil listrik di jalanan. Semuanya bisa berfungsi karena energi dari baterai. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih kemana pergi baterai-baterai tersebut setelah rusak? Jawabannya nggak sesederhana buang dan ganti baru, karena ternyata baterai bekas bisa jadi sumber logam berharga seperti litium, kobalt, dan nikel. Perkenalkan, saya Anselmus Krisna Judetiana dari Teknik Mesin UGM, dan penelitian yang saya lakukan mencoba menjawab satu pertanyaan penting. Bagaimana cara mendaur ulang baterai litium-ion secara efisien dan aman? Seiring maraknya penggunaan kendaraan listrik, kebutuhan baterai litium juga melonjak drastis. Masalahnya, baterai ini tidak bisa dibuang sembarangan, karena mengandung bahan beracun dan masih menyimpan sisa energi. Penelitian ini menggunakan baterai tipe 18650, yaitu baterai berbentuk silinder yang biasa ada di mobil listrik. Langkah pertama adalah heat treatment pada suhu 480 derajat Celcius, suhu yang cukup untuk mengurangkan binder dan elektrolit. Setelah itu, proses mekanik dilakukan dengan melakukan proses dismantling, yaitu untuk memisahkan cangkang logam dan jerry roll, sebuah gulungan yang terdiri dari lapisan aluminium dan tembaga. Lalu dilanjutkan proses crushing, yaitu untuk menghancurkan gulungan jelly roll menjadi potongan kecil agar lebih mudah diolah. Lalu proses ball milling, di mana material digiling menggunakan bola logam yang berputar cepat hingga black mass terlepas dari elektrodanya. Dan yang terakhir ada tahap sieving atau tahap penyaringan, yang menghasilkan black mass halus yang siap masuk ke proses selanjutnya. Hasilnya, ada beberapa hal menarik yang saya temukan, yaitu proses pemanasan mempermudah pelepasan black mass dari elektroda karena bahan pengikat dan elektrolit sudah terurai, seperti stiker yang mudah dilepas setelah dipanaskan. Sementara proses mekanik seperti crushing, ball milling, sieving cukup efektif untuk memisahkan black mass dari baterai. Lalu, kemana cangkang baterainya? Cangkang baterai bisa dimanfaatkan kembali sebagai material logam. Namun, perlu dilakukan uji tarik dan uji kekerasan pada cangkang untuk mendapatkan sifat material yang tersisa. Uji tarik dan kekerasan menunjukkan bahwa cangkang baterai tetap kuat, sehingga masih layak dimanfaatkan kembali untuk bahan dan komponen baru. Jadi, bukan cuma black mass saja yang punya nilai, tapi seluruh bagian baterai ini masih bisa dimanfaatkan. Dari luar sampai dalam, semuanya punya potensi untuk diolah dan memberi nilai yang baru. Kesimpulannya, kombinasi antara heat treatment dengan proses mekanik ini adalah langkah awal yang cukup menjanjikan untuk proses daur ulang baterai yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Karena di masa depan, sampah teknologi bukan lagi akhir dari siklus energi, tetapi awal dari energi baru yang lebih hijau.